Jadi ini enggak, menurut Mbak Bella hubungan yang baik itu adalah hubungan yang komunikasinya baik juga. Iya. Komunikatif apapun Itu yang paling utama. yang saya garis bawahi. Bukan hanya di hubungan tapi ya Mbak, atau hubungan percintaan Udah. tapi semuanya ya, semua Semuanya. elemen ya. Persahabatan, organisasi, komunikasi itu inti dari jalan. Katanya kalau roda organisasi itu tergantung pada kaderisasinya. Nah, kaderisasi yang baik tergantung pada pola komunikasinya. Bener banget. Gitu. Karena kita nggak sendiri ya. Kita berperan jadi makhluk sosial nih. Itu. Tapi aku tertarik dari pembahasan yang kaderisasi tadi deh. Gimana? Nah, Mbak Bella ini kan orang kaderisasi nih. Sih. Jadi aku mau nanya. Apa yang lu tanya nih? Jadi kan kadang kalau kaderisasinya nggak cowok nggak cewek sih, cuman yang kebanyakan terjadi tuh pada ini ya, kaderisasi cowok gitu Mbak. Mereka kayak dijadiin alibi gitu, dali kalau ini tuh aku kaderisasi, ini tuh aku kaderisasi gitu. Jadi maksudnya menurut Mbak Bella kaderisasi yang sehat itu yang kayak apa? Ini sempat diobrolin juga sih sama teman-teman di diskusi santai gitu ya. Kita memang banyak pola kaderisasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya membuat teman-teman calon kader ini nyaman pada perseorangan. Sebenarnya gini, nyaman pada perseorangan itu bisa dilakukan di tahap awal, tapi jangan ketergantungan pada posisi itu. Kalian harus beranjak nih, orang kaderisasi, entah itu kabir kaderisasi atau pemimpin misalnya ya. Ketika teman-teman sudah nyaman nih sama kamu alihkan sedikit-sedikit kepada hal lain yang kemudian dia membuat nyaman. Nah, kan bisa dikatakan bahwa ada segerombolan orang ya, segerombolan target kita nih di wilayah kaderisasi. Mereka tidak sesuai dengan jalan kita, tidak sesuai dengan hobi, keyakinan misal. Ya kita harus ikut dulu sehingga mereka nyaman pada kita. Nah, ketika sudah nyaman, maka kita buat ruang-ruang baru. Kalau mereka sudah nyaman ya dan mengamini apa yang kita obrolkan, mau berdaud ya, mau memberikan gagasan, Mau ide. Nah, kayak gitu tuh mudah gitu loh. Jadi ketika itu sudah disadari, oh mereka ini sudah nyaman sama kita, baru kita kasih ruang atau hal-hal yang itu sifatnya bukan perseorangan. Misal ini alihkan dia pada ruang lingkup suka membaca misal, atau temukan dia hal-hal yang lain yang membuat dia nyaman selain perseorangan. Itu kaderisasi yang baik. Jadi tidak membuat mereka ketergantungan pada pribadi kita. Jadi ini ya Mbak, apa sih kadang kan kaderisasi itu malah narik lebih banyaknya ke kepribadiannya gitu. Itu salah besar nggak sih? Besar banget. Besar banget ya. Banget besarnya. Jadi karena kayak ini menjadi tumpuan akhirnya. Iya. Ketika ini down selesai semuanya. Ketika ini berbuat salah selesai semuanya. Kayak misal nih, contoh Mbak Bella orang kaderisasi, terus karena aku udah nyaman kan aku cerita kepribadian, itu wajar kan, sebenarnya wajar. Cuman kalau aku berlebihan cerita kepribadian dan Mbak Bella tetap aja ngerespon terus jadi iya gitu aja ya. Jadi kayak disetir Mbak Bella, terus akhirnya aku tambah nyaman gitu nggak sih? Nah, kalau itu terjadi ke perempuan sama perempuan kan wajar. Kalau terjadi sama cowok kan kayak ini sih harus ngopinya berdua. Masa sistem kaderisasi kayak gitu? Enggak, harus ngopi berdua, terus kayak cerita karena ini, terus alibinya ya karena ini ceritanya pribadi gitu. Kan bukan organisasi banget sih kayaknya yang dibawa gitu, malah pribadiannya. Terus kadang aku bingung, terus sistem kaderisasi ini buat gitu atau apa sih? Kayak malah jadi konsultan kayaknya, ya enggak sih? Sebenarnya ya dalam konteks perempuan sama perempuan juga salah kalau dia ketergantungan. Padahal kamu juga belajar kan dalam dunia psikologi, tidak boleh membuat ketergantungan. Iya, nggak boleh psikiaternya, banget. gitu kan. Nggak boleh, sama juga kaderisasi kayak gitu. Jadi aku lebih suka, lebih bangga dan bahagia ketika ada di selama ini proses dengan aku, tetapi ketika dia merasa sudah mampu nih survive dengan lingkungannya, dia lepas dan berlanglang-buana. Saya lebih suka yang kayak gitu deh.
gitu. Jadi kalau ketergantungan nih, dogma yang aku keluarkan itu yang toksik buat mereka. Banget. Jadi kayak ini ya guys, apa sih namanya, malah merusak nggak sih ya, jadi hilang satu persatu. Kalau yang ini yang kaderisasinya malah punya kesalahan jadi hilang gitu. Makanya tumpuannya akhirnya di pribadi, di pribadinya dia selaku kaderisasi, bukan pada sistem yang dia bangun. Kalau dia sadar kalau mereka teman-teman ini adik-adik bakal bergantung pada pribadinya dia akan mencoba untuk membuat sistem tidak tergantung pada dirinya. Entah itu sistem yang kemudian mereka ini teman-teman banyak yang suka kesenian, akhirnya dibangunlah sebuah lembaga kesenian sehingga mereka nyaman. Ya udah, lepas sama si pribadi akhirnya. Tapi kalau dia keasikan, mereka ketergantungan sama dia, ya udah, akhirnya kreativitas kader juga berkurang, kreativitas inovasi, karena harus tergantung sama si kaderisasi. Apa yang di statementkan ya udah diaminin aja, gitu ya. Makanya karena yang pada dasarnya aku adalah orang yang tidak suka tiba-tiba mengamini omongan orang, bahkan omongan senior, akhirnya aku membuat pola seperti itu gitu. Kadang kan ada tuh teman-teman yang kok ini hilang sih gitu, kok sudah lama nggak komunikasi gitu, dan mereka selalu menuntut bahwa yang muda yang harus komunikasi sama yang tua gitu. Kalau aku pribadi, aku tahu sepak terjangnya mereka kayak apa di luar. Meskipun mereka nggak komunikasi tapi ada kesibukan, ya silahkan. Karena mereka manusia sejatinya, punya pilihan. Yang penting yang dilakukan masih dalam taraf kebaikan gitu, kebermanfaatan. Ya ngapain, kenapa harus kita potong, kenapa harus kita... Jadi ini ya, apa sih namanya, istilah lainnya tuh jadi controlling gitu ya, karena kita seniornya, kita ibu kaderisasinya gitu, bukan malah nyetir atau beda banget. Dan aku ngerasa sistem kaderisasi yang sekarang terbangun itu yang kayak ini, yang salah besar gitu. Jadi kader kayak jadi manja, terus kayak iya, pokoknya mengamini apa yang dibilang oleh sang kaderisasi, padahal itu toksik juga ya, toxic relationship juga ini. Jadi kita bahkan berkelanjutan sekarang, berkontinu. Makanya deh, kita sebenarnya itu bukan hanya PR-nya si ini ya, pengurus kaderisasi atau semacamnya, tapi itu juga PR dari si kader atau anggota. Mereka harus cerdas, mereka harus menganalisa, aku jadi boneka nggak selama sama dia, aku ada manfaat nggak sama dia. Tapi sebenarnya ada senior dan pengurus yang mungkin sering mengajak mereka, tapi di situ ada maksud lain gitu loh. Sering nyuruh mereka ini itu, tapi ada maksud lain. Artinya biar mereka pengalaman, biar mereka paham, biar mereka mulai berani gitu ya. Paham nggak sih? Jadi harus berani. Ini kapan sih aku nih mulai jadi boneka nggak gitu? Kalau sudah merasa mulai jadi boneka dan itu justru tidak membuat dirinya lebih dewasa dalam menghadapi segala problematika, ya segera entas dari kondisi itu sebelum kalian merugi di jangka yang lebih panjang lagi. Iya, bener banget. Jangan-jangan kalian udah terlanjur nyaman sampai lupa kalau kalian tuh stagnan di situ-situ aja gitu, nggak ada perkembangan sama sekali. That's right. Gimana? Kita udah panjang lebar mulai dari hubungan kekasih, sahabat, organisasi, ya kan? Tapi temanya tetap ya. Iya, toxic relationship. Dari semua itu, dari semua hubungan yang kita bahas itu berpotensi ada toxic relationship, entah kita sebagai pelaku ataupun korban. Iya, aku kadang sampai mikir gini loh, kadang harusnya kayaknya ada nih loh di organisasiku ya guys ya, kalau kalian pasti tahu ya, harus ada nih sekolah buat kaderisasi gitu, karena forum apa namanya, tapi rawan banget. Itu ya biasalah, aku kan orang konseling ya. Jadi mentalnya kayak down gitu loh kalau udah kena jebakan Batman. Aku nggak nyalahin kaderisasinya juga ya, aku juga harus nyaranin buat kadernya, buat kalian itu bukan, tapi alibinya kaderisasi tuh kadang mereka aja yang baperan gitu. Jadi emang ini ya, apa sih namanya, perasaan kita nggak sama ya, ada yang mudah luluh, ada yang mudah ya udah biasa aja sih gitu, yang bodo amat gitu. Oh iya kak, oh iya gitu. Cuman jadi kita harus bisa ini ya, membedakan dan harus tahu diri kita. Kalau kita emang udah mudah baperan, di stop nih. Jangan-jangan semua yang kalian dengar kalau itu manis kalian baper gitu kan.
Jadi harus benar-benar paham sama dirinya, dan yang paling penting itu hati harus sehat gitu kan. Jadi kalau udah kena jebakan kaderisasi dan hatinya udah nggak sehat, males banget yang ada di organisasi, padahal bukan salah organisasinya. Sebenarnya gini deh, kalau sistem kaderisasi di PMI itu sudah bagus, perfect ya. Kita juga ada forum-forum kaderisasi formal dan informal. Di situ sudah ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Komunikasi itu juga ada indikasi kemanusiaan kan. Bagaimana komunikasi yang manusiawi. Nah, kesalahannya itu di oknum. Jadi kalau PMI-nya sudah bagus sistem kaderisasinya, gitu ya. Tapi kita tidak ada yang tidak menafikan adanya inovasi, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Itu bagus kalau memang ada rekomendasi buat kaderisasi PMI. Tapi ini menjadi PR perseorangan akhirnya, PR person, PR oknum. Iya, tapi ini kan Mbak Bel, maksudnya Laili tuh gini, kalau yang dari atas udah gini ya, nurun ya, dari terus menerus gitu. Kita harus melakukan pemotongan budaya atau pemotongan kebiasaan itu. Apakah yang terus menerus itu bagian nilai yang diwariskan oleh PMI? Kan tidak. Iya, tidak. Itu sih. diwariskan oleh person. Oknum. Coba saja kalau kaderisasi ini, misalnya sekarang kaderisasinya ini sehat ya, kemudian yang kedua nggak sehat. Lah, yang ketiga ini pasti ikut yang kedua kan, pola-polanya. Atau memang secara karakter kepribadian dia tidak sesuai dengan yang nomor 2, ya dia akan bereferensi pada yang nomor pertama. Iya, benar juga sih. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan memang menyiapkan regenerasinya secara benar, melahirkan. Dan teman-teman nih, nggak mau kan kalian ada situasi-situasi yang sudah kami bahas sebelumnya itu kan, toxic relationship dalam hubungan kaderisasi. Ya mari kita berbenah bersama, entah kalian sebagai pengurus maupun kader ataupun anggota. Aku ini ya mau sharing pengalaman juga kan, sebelum aku jadi pengurus aku juga jadi anggota berbel. Jadi aku pernah komen nih sama kaderisasi gitu, kalau ya jangan gini, karena kalau nggak sewajarnya gitu kan, ada batas ini apa sih namanya, budaya yang terbangun kan Mbak Bel. Kalau ngopi berdua budaya yang terbangun apa, berarti kan dia ada apa-apa gitu kan. Jadi hindari stigma yang terbangun itu kan, oh ini berarti bukan kaderisasi lah, wong berdua apa yang dibahas, masa bahas organisasi sampai intens gitu. Jadi ya jangan mas gitu, aku komen gitu sebagai kader, ya jangan mas gitu. Ya seharusnya bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng aja. Atau kalau memang itu pribadi dan anaknya masih malu, sampean entah itu anaknya atau sampean aja yang ngajak temen gitu. Kalau memang itu rahasia banget dan nggak boleh ada yang tahu, kenapa harus diceritakan gitu loh? Iya nggak sih? Jadi dengerin ya, kader yang jujur ini guys. Jadi iya kan, kadang yang ribet itu kalian gitu. Kalau menurutku nggak mau dikasih stigma jelek, tapi ya kita nggak bisa tiba-tiba melawan stigma yang apa sih namanya, itu udah di luar. Apalagi yang udah punya pasangan nih, oh ini aku kaderisasi gitu, ngotot aku kaderisasi, aku cuma seniornya dia, aku ini cuma mau ini karena dia ada masalah gitu. Dan itu pribadi, nggak boleh diketahui semua orang. Ya ajak satu temen, masa yang korban atau kader nggak punya temen sama sekali, sahabat sama sekali kan ya. Terus yang bapak kaderisasi atau ibu kaderisasi ini nggak punya temen juga, ya itulah lebih ini sih, harus bisa menghargai orang lain yang melihat gitu. Dan kalau memang nggak bisa diceritakan oleh banyak orang, nggak usah diceritain gitu. Kayaknya Laili bisa dilihat sendiri kan? Enggak dong. Tadi kan aku bilang pas aku jadi kader. Tapi ini apa yang pengalaman Laili ini juga bisa jadi warning buat kalian, entah sebagai kaderisasi maupun kader ya, sebagai pengurus maupun kader. Warning ini, situasi seperti itu memang kita tidak perlu deh ngikutin apa yang dipikir orang. Kita nggak usah peduli sama yang dipikir. Kalau lu berangkat secara pribadi nggak atas nama organisasi, mau jungkir balik sampai lepas semuanya silahkan gitu ya. Tapi kalau kita ada di struktural, ada di tubuh organisasi, memang kita harus puasa dalam segala hal.
Iya bener banget. Apalagi dalih kalian yang dipakai dalih kaderisasi. Jelas bener. sekali bahwa itu adalah kepentingan organisasi. Dengan organisasi. Kalau dibilang wah ini kepengurusannya ini kaderisasinya nggak baik, kan yang dibaca kayak gitu. Udah nggak mau disalahin kan. Udah ya Dek ya? Udah. Gini. Asik gak sih? Asik dong. Asik dong. Thank you very much. Aku mau ini deh, kalian ceritain di kolom Ya. komentarnya Kak Bella, kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian beracun gak sih? Iya, betul. Kejadian beracun dalam hubungan pacaran, persahabatan maupun di organisasi. Saya yakin teman-teman bakal banyak komen, lebih komen di organisasi. Karena para korban mungkin ya. Dan kita harus bangkit dari segala keterpurukan. Bener banget. Yes, lagi. Yes. Lahir namanya dulu deh. Tapi belum ya. Oke, kenalkan dulu guys terakhir. Ada ya perkenalan Iya. di belakang. Nggak apa-apa, ini yang spesial dari yang spesial. Yes, ya. Kenalin. Ya, apa le perkenalan? Iya, kenalin. Kenalin guys, nama aku Laili Zakia, biasa dipanggil Laili. Ya. Aku adiknya Mbak Bella. Ya kan jangan gitu nanti lo ketergantungan sama gue dijudge lagi sama Enggak lah, aku sekarang udah berani ke Jember sendirian kok tanpa Mbak Bella. Oke, itulah yang aku harapkan. Thank you very much kamu sudah mau hadir di sini. Dan beberapa kali ke depannya masih ya aku harapkan untuk ngomong di channel Sita Bella. Kayaknya buat curhat juga enak nih guys. Yes, boleh. Dan dari tadi kayaknya kamu sudah curhat ya. Enggak lah. Udah guys, gitu aja. Semoga barokah manfaat ya. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. and share juga tentunya. Oh, iya. Selalu dukung channel Sita Bella untuk kebaikan. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.